Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Selasa 26 September 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan harian Ekaristi. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Esra bab 6. Digambarkan bagaimana dukungan dari Darius Raja Persia untuk membangun kembali Bait Allah. Dan setelah mereka menyelesaikan pembangunan Bait Allah, mereka mentapiskan rumah Allah itu dan kemudian merayakan Paskah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21, ketika ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Yesus, mereka terhalang oleh banyaknya orang yang mengerumuni Yesus. Setelah diberitahukan kepada Yesus bahwa ibunya mencari, Yesus menjawab, "Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Bait Allah dalam Perjanjian Lama menjadi pusat bagi orang-orang Israel. Dengan dibangunnya kembali Bait Allah pada masa pemerintahan Darius Raja Persia, orang-orang Israel dipersatukan kembali, di mana dalam Bait Allah itu tersimpan tabut perjanjian. Semua suku Israel dipersatukan oleh Bait Allah, di mana di dalamnya tersimpan tabut perjanjian itu. Suku-suku di luar suku Israel bukan menjadi bagian dari bangsa terpilih. Dengan kata lain, umat Allah dipersatukan oleh bangunan Bait Allah, di mana di dalamnya tersimpan tabut perjanjian. Pada bacaan Injil, Yesus menyadarkan kepada kita semua persatuan dengan Yesus tidak diukur dengan hubungan darah. Artinya, tidak hanya hubungan darah saja yang mempersatukan Yesus dengan siapapun juga. Jawaban ketika diberitahukan
bahwa ibu Yesus dan saudara-saudaranya ada di luar, mungkin menyakitkan ibu dan keluarganya. Bahkan pada Injil lain ditegaskan pertanyaan Yesus, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Dikatakan pada akhir Injil, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Yesus memperluas jaringan dengannya, bukan terbatas pada hubungan darah atau kekerabatan, melainkan siapapun juga yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, dialah ibu Yesus, saudara-saudara Yesus, sahabat-sahabat Yesus. Ukurannya bukan lagi darah, tetapi mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Maka siapapun juga bisa menjadi ibu dan sahabat-sahabat Yesus. Maka bait Allah perjanjian lama tidak lagi menjadi pokok, tetapi siapapun juga yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan, termasuk orang-orang terpilih. Sehingga kalau kita ingin menjadi anggota umat Allah, tidak perlu menjadi orang Israel, tidak perlu menjadi ibu Yesus atau saudara-saudaranya, melainkan cukup mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, dan melaksanakannya. Saudari-saudaraku terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari bacaan pagi ini? Saya mengajak untuk membalik pertanyaan Yesus atau jawaban Yesus. Bukan siapakah ibuku atau saudara-saudaraku, tetapi kita yang sudah menjadi sahabat-sahabat Yesus, saudara-saudara Yesus dalam pembaptisan. Pertanyaannya, sudahkah saya selalu mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, dan melaksanakannya? Jadi kita yang sudah menjadi sahabat, saudara, dan ibu Yesus berkat pembaptisan, pertanyaannya, sudahkah saya selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah? Seharusnya kita sudah melaksanakannya, tetapi belum tentu kita selalu, kadang-kadang tidak. Maka mari kita kembali menyadari martabat itu dan konsekuen untuk mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, dan melaksanakannya. Semoga sabda hari ini mendorong kita untuk selalu menjadi ibu, saudara-saudara Yesus, sahabat-sahabat Yesus,
karena kita selalu mendengarkan sabdanya, merenungkannya, dan melaksanakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas martabat pembaptisan yang menjadikan kami anak-anak-Mu, saudara-saudarimu, sahabat-sahabat putramu. Engkau mengendaki agar kami mendengarkan sabdamu, merenungkan dan melaksanakannya. Namun tak jarang kami kurang setia. Maka perkenankanlah kami untuk selalu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-sabdamu itu. Dorong kami, bantu kami untuk mewujudkannya. Semoga dengan itu semua, maka kami semakin pantas untuk menyandang martabat sebagai sahabat-sahabat, saudara-saudari, dan ibumu. Bukan karena kami sedarah, melainkan kami mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya. Bantulah iman umatmu yang sakit. Kuatkan mereka, teguhkan, dorong, agar imannya semakin berkembang. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai agar bisa segera selesai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka sungguh-sungguh menyadari Engkau selalu menyertainya. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tak mengingatkan, menghimbau, menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan hidup berhati-hati dan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari virus corona. Terima kasih untuk semua partisipasi penjenengan bagi gereja kita, agar gereja tetap eksis untuk melaksanakan kehendak Allah. Dengan cara masing-masing, doa, tenaga, karya, dan dana, gereja akan terus berkembang, melayani orang-orang kecil. Maka teruskan cara kita mengabdi gereja. Tanggal 1 Oktober menjadi hari misi para imam dan puder MSF, berperhatian pada karya-karya misi. Maka tanggal itu panjenengan semua diajak berpartisipasi dalam karya misi dengan cara kita, yakni menggalangan dana. Telah dibagikan amplop misi pada minggu kemarin. Kalau panjenengan yang belum mendapatkan amplop misi bisa mengambilnya
di dekat pintu masuk. Silakan mengambil amplop misi, kemudian diisi dan bisa dikembalikan. Batas waktu paling lambat tanggal 8 Oktober. Amplop bisa dimasukkan di kotak kolektor, kotak pembangunan atau kotak parkir dengan amplop yang tertutup. Jangan dititipkan kepada siapapun, tapi datang ke gereja, entah misa harian, entah kapan Jumat atau Minggu, dimasukkan ke kotak kolektor, kotak pembangunan atau kotak parkir. Nanti akan diambil oleh petugas. Dengan mengisi amplop itu, panjenengan telah ambil bagian dalam karya misi, khususnya bagi para Buder dan Romo MSF di Flores, di Lampung, Kalimantan, maupun di Nias. Sekali lagi, panjenengan yang belum mendapatkan amplop misi bisa mengambilnya di samping pintu masuk, pintu utama maupun pintu samping gereja. Bisa juga panjenengan transfer melalui rekening yang tertera di amplop itu. Semoga dengan demikian mereka yang bermisi mendapatkan bantuannya. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.